Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Warna hidup. Setelah sebelumnya hadir menyampaikan terkait kewajiban iman kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini warna hidup melanjutkan berkaitan kewajiban bagi orang yang sudah balik dan berakal untuk taat atau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah ketetapan setelah menyatakan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan atas segala sesuatu yang Nabi bawa adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan memerintah sesuatu dan melarang sesuatu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idzni." Artinya, tidaklah kami mengutus utusan seorang rasul melainkan supaya ditaati dengan izinku. Adapun makna taat kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti perintah-perintah Nabi dan menjauhi larangan-larangannya. Dasar-dasar perintah untuk taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tegas dari Al-Quran dan hadis yang diantaranya sebagai berikut. Dasar Al-Quran. 1. Quran Surat Al-Anfal ayat 20. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulah wala tawallau anhu antum tasma'un. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah utusannya, dan janganlah kalian semua berpaling darinya, sedangkan kamu mendengar perintahnya. 2. Quran Surat Ali Imran ayat 132. Wa athi'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Allah dan utusan Allah supaya kamu diberi rahmat. 3. Quran Surat An-Nisa ayat 80. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah fama arsalnaka 'alaihim hafidza. Artinya, barang siapa mentaati Rasul Allah, maka ia sungguh telah mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan, maka kami tidak mengutusmu sebagai penjamin keselamatan mereka. 4. Surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Artinya, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka beserta orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh, dan mereka semua itulah sebaik-baiknya teman. 5. Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Artinya, ambillah yang diberikan Rasul kepadamu dan tinggalkanlah yang ia larang kepadamu. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha dahsyat azabnya. Perintah untuk taat selain berdasar pada ayat-ayat Al-Quran juga dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, pertama, hadis riwayat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asallah wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Muttafaqun alaih.
Artinya diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa taat kepadaku maka sungguh telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa durhaka kepadaku maka sungguh telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa taat kepada pemimpinku maka sungguh telah taat kepadaku. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Muttafaqun alaih. Artinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku telah melarang sesuatu kepadamu maka jauhilah, dan ketika aku memerintah sesuatu kepadamu maka laksanakanlah semampumu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. 3. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salatu wassalam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu wa man aba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku masuk surga kecuali orang yang membangkang. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang membangkang? Rasulullah menjelaskan, barang siapa taat kepadaku maka masuk surga, dan barang siapa durhaka kepadaku maka sungguh membangkang kepadaku. Dari ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut tegas dan jelas bahwa 1. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan kepada Rasul adalah sebuah bentuk ketaatan kepada Allah. 2. Allah Subhanahu wa taala menyertakan ketaatan kepada Rasul dengan ketaatan kepada Allah. 3. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan balasan dengan agungnya pembalasan kepada orang-orang yang taat, dan Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada orang yang tidak taat berupa buruknya siksaan. 4. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk mengikuti perintah Rasul dan menjauhi larangan Rasul. Para imam rahimahumullah berkata, taat kepada Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di dalam menetapi sunnahnya dan menerima segala yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penegas, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kondisi orang-orang kafir yang menyesal karena tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, yang kondisinya telah dibalik wajah mereka di dalam dasar neraka jahanam. Dan mereka berkata, bagaimana ayat 66 surat Al-Ahzab, yaquluna ya laitana ata'na Allaha wa ata'na Rasula. Artinya, mereka orang-orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya. Di waktu sudah masuk ke dalam neraka, orang-orang kafir ini ingin sekali taat kepada Rasul, namun harapan mereka sudah tidak ada manfaatnya. Na'udzubillah min dzalik. Demikian sekelumit paparan kewajiban taat kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga penjelasan ini bermanfaat dan memberikan warna. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري